Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya kembali lagi akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Kampung Lelembut bagian ketiga. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen, karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela bambu di dalam rumahnya, dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun kaget bercampur kebingungan, Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu, namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari, menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng. Dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan: mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya. Yang keempat, Mbah Putri atau Bahulawayan dan jin penjaga. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati dulu di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering saya dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar. Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang saya dengar dari cerita orang-orang yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini saya akan ceritakan secara detail siapa Mbah Putri sebenarnya. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat kampung saya. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri kanan rumah pun hanya ada tanam-tanaman liar. Saat itu keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil.
begitu sepi nan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya atau Menir itu, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya banyak gosip yang berkembang, bahkan sampai suami ke-14-nya beliau, Mbah Putri, kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa saya. Karena sendirian inilah kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Disinilah pertanyaan terbesar saya. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnyakah beliau? Sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau, termasuk para tetua kampung. Namun ada cerita yang selalu membuat saya merinding tiap kali saya ingat. Seingat saya sampai saat ini saya nggak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun ibu selalu mengatakan bahwa saya seringkali didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan ibu bercerita Mbah Putri sudah menganggap saya sebagai anaknya. Sekarang tiap saya ingat nama beliau, saya selalu terbayang wajah wanita tua yang gak pernah saya lihat secara nyata. Namun wajah wanita tua itu selalu terkenang, termasuk ketika saya melihat Nini Towo. Wajahnya nyaris sama persis. Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Saya nggak tahu. Kembali lagi ke cerita Mbah Putri. Disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari patung itu terus bertambah, lagi dan lagi, sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul, karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu. Kabarnya di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri. Lambat laun suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya bahkan sampai ajal menjemput. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama-kelamaan entah apa yang terjadi di rumah itu. Tiba-tiba saja jatuh sakit, lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek saya membuka lahan pertama. Yang anehnya saat kakek saya datang, dia sempat bertemu di rumah Mbah Putri. Berceritalah kakek saya waktu itu, rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan. Dan benar saja rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Melindungi dari apa? Sampai di sini dulu ya sahabat nasihat kehidupan. Saksikan video kami selanjutnya yang berjudul Kisah Misteri Kampung Lelembut bagian keempat ya sobat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.